A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Nah, makilah teti ustad, makilah teti kiai, mempas ngarnya langar kering tuan. Seumpama 10 tahun jadi ustad, agentem menrosoro, nyambibi menesenga, ajinya mana ustad burung kiai ngake. Oleh sebab itu para orang tua jangan diam saja di rumah. Sambil ku putrana itu dicoba, dites sejauh mana dia ngaji. Napa pun beda online saya ngaji. Dicoba, terutama dalam bidang akhlak dan tata krama kering sepuh. Soalnya sekarang sudah faktu tarbiyah, banyak orang yang sudah kehilangan itu semua. Imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin. Jika seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka keduanya adalah tanggung jawab kita sebagai anak. Fahim tom? Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan seumpama. Bagaimana caranya? Dites, diuji dengan cara rosoro. Makita apa penting lerosoro. Pas sambil olaten selerai pun. Wajahnya dilihat. Mun pas merongo, mun pas agrendem, ring tawah gagal. Gagal. Anak yang baik adalah anak yang siap berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan pernah menolak apapun yang ia suruh. Selama tugas tersebut tidak bermaksiat kepada Allah, jalan. Apalagi hanya cuman ke warung. Soro de remah bae kutu kelem, ja agrendem. Apa boleh sampai terlontar di lisannya. Jangan sekali-kali Anda melakukan itu kepada kedua orang tuanya. Tapi bila itu terjadi, wallahi korang tunyana cara kelacer odi. Cara kelacer, torai. Allah tidak pernah pandang bulu. Tidak pernah pilih-pilih anak ini, anak si fulan, tidak. Tapi Allah akan menghargai setiap orang yang bertakwa kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Makinlah putrana Nabi. Kalau gak mau dinasihati, contoh seperti Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam, mati kafir. Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam, karena dia tak mau untuk dinasihati, mati dalam keadaan kafir. Allah sendiri tidak bisa untuk menolong anak yang tidak mau untuk dinasihati. Baginda Rasul tidak akan siap untuk membantu sama anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi biar kata anak kita itu pungkalatan, anak ring tani, benih turunan kiai, tapi ia mau menjalankan perintah Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, pasti ianya akan hidup bahagia dan mulia di dunia dan akhirat nanti, insya Allah. Kalau kiai, kalau ustadz, sebetulnya bukan tugasnya. Kalau kiai dan ustadz tugasnya hanya mengajarkan ilmu, akan tetapi urusan akhlak, tata krama, pengamalan tentang ilmu yang ia serap, orang tua yang wajib untuk berperan penuh di sana, mau tidak mau harus bertanggung jawab. Allah Ta'ala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu. Setelah dapat menjaga diri kita, wa ahlikum, ahli keluarganya, naro dari api neraka. Benih pasti burung kaki-kaki ain. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kepada para orang tua, cek kotu nakang kuya didik anak kita, terutama tentang akhlak dan agama. Kenapa? Sebab sekarang di sekolah-sekolah sudah dicabut itu pelajaran agama. Mau jadi apa bangsa ini? Mumpung ada kesempatan, monggo. Yang kedua, wala tanharhuma.
Janganlah kamu membentak kepada keduanya. Pada siapa? Orang tua. Bagaimana caranya kita tahu kalau anak-anak kita itu sudah patuh atau belum? Seperti yang saya katakan tadi, rosoro. Semisal punya anak perawan, ajak ke dapur, nak, ya kocek. Kocek. Mana kocek? Salah aki magi bener. Salah aki magi bener. Andi anak lanceng, aja ke sabar mon petani. Tak usah seloke, selare boy. Abas aki mon apa? Mon pas salah aki pas pakun misem. Mon salah aki pakun tenang nak kanan. Mantap. Tapi mon pas sebeli ke mak seumpama. Sorong kocek. Kocek. Dak remah. Lah peraban para laki tak bisa ngocek seumpama. Pas cek-kocek pahe teku pahayan temaki. Kocek TV seumpama. Gagal ring tua. Ini perintah Allah. Sengak matoro Semakin para orang tua sudah kehilangan faktu tarbiyah. Elom berana. Mau nenang terus andi anak soleh. Cek ngarep. Kalau jenengan diam begitu saja, kalau ada ente oleh sekolah, oleh ngaji, tak bisa. Harus ada penerapan di rumah sendiri. Yang ketiga, wa kullahuma qaulan karima. Wahai anak-anakku, ucapkanlah pada keduanya dengan perkataan yang mulia. Apa sah? Dengan peribahasa yang baik, pesopan. Di sekolah ke ustaz itu apa sah? Kadang kering tuan pas tak apa sah. Ada apa itu? Ada apa? Padahal orang tua itu adalah orang yang pertama setelah Allah dan Rasulnya yang harus kita hormati. Mak pasti tua pasti besain di anak berapa? Karena mengkugu lebih biane torot tek belain tek besain akhir anak ngelama. Bila lebih pas satu karya ada nanan, dak sekali. Mare. Oleh sebab itu, kalau kita menginginkan anak yang soleh dan solihah, manfaat ilmuna, satu hal, pengas teteh abri nafkah ke keluarga. Semisal Anda menjadi petani, jadilah petani yang baik. Semisal Anda menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Kalau Anda menjadi seorang kontraktor, jadilah kontraktor yang baik. Contoh, kalau Anda tidak punya uang untuk membeli pupuk buat di sawah, jual ayamnya. Tak mendeng kiai seumpama, jual lembin, kebeli putrok, ngalaki mis buduan. Itu riba itu semua. Biar apa? Biar kita betul-betul mendapatkan rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Amin Allahumma amin. Pastikan apa yang kita berikan kepada keluarga kita, anak kita, istri kita adalah dari suatu perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tom? Sebab kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, kata Nabi, di neraka itu lebih pantas. Dan contoh lagi, kalau ada orang pas membuduk bese, kelak di yaumul mahsyar akan dibangkitkan oleh Allah seperti orang yang kesurupan. Hati-hati. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bidan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.